Bagaimana Ibu, Bapak kabarnya? Sehat? Semoga kita Baik, selalu sehat ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Wilkie Talk 2, sharing pengalaman publikasi, kolaborasi riset dan konferensi internasional. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara. Yang terhormat, Wakil Direktur Akademik Ibu Evi Mulyani. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN, narasumber kita, Profesor Wahyudi Agustiono, juga Bapak Rahadi Nugroho. Selaku Kaprodi D1 Pajak, dan juga moderator kita pada pagi hari ini, serta seluruh peserta acara yang saya sayangi. Nah, sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Givani Adila Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai di tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah salam, tapi sebelum memulai acara pada pagi hari ini, biar kita makin semangat lagi, saya mau buka pakai pantun, Bapak Ibu. Baik, makanan kesukaan Andi adalah tomat. Setelah makan, jangan lupa sikat gigi. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, izinkan saya mengucap salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pantunnya. Nah, sebelum itu saya akan membacakan panduan peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon mic dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga, dimohon kepada seluruh peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati, agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya juga akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Evi Mulyani, selaku Wakil Direktur Akademik, kemudian dilanjutkan oleh pembukaan dan sesi webinar oleh Bapak Rahadi, selaku moderator kita pada pagi hari ini. Dan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab, dan kemudian akan ditutup oleh saya sendiri. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut sama-sama sambutan dari Ibu Evi Mulyani kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pantunnya nih, Mbak ini Givani gitu. Teman-teman, ini pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik, saya kira terima kasih kepada Pak Wahyudi Agustiono yang sudah berkenan hadir memenuhi permohonan kami untuk sharing pada acara Weekly Talk kita, kesempatan Jumat pagi ini. Terima kasih kepada teman-teman dosen yang sudah berkenan join untuk nanti tentunya diskusi dengan Pak Yudi terkait dengan pengalaman begitu ya. Beliau ini sangat saya sangat mengenal beliau sebagai seseorang yang sangat produktif begitu ya untuk tentunya penelitian, kemudian publikasi. Jadi penelitian juga tentu tidak sendiri, banyak kolaborasi penelitian, kemudian publikasi di berbagai jurnal dan grant. Itu beliau mempunyai banyak pengalaman untuk bagaimana mendapatkan grant untuk berbagai proyek itu termasuk untuk penelitian. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk nanti kita belajar, kemudian juga berdiskusi gitu. Silahkan nanti saya kira kita free saja gitu ya Pak Yudi untuk teman-teman menyampaikan concern, pertanyaan apapun itu gitu. Sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita jalankan di Weekly Talk sebelumnya, jadi program ini kita jalankan bersama sebagai salah satu sarana atau media untuk kita dapat saling berbagi, kemudian semoga dengan berbagi tersebut, dengan diskusi, kita bisa mendapatkan atau muncul hadir dengan berbagai ide, berbagai kolaborasi, sinergi,
yang tentunya akan sangat beneficial untuk pribadi-pribadi kita, dan tentunya secara otomatis juga nanti akan memberikan kontribusi untuk institusi tempat kita ditugaskan. Demikian dari saya kira tidak berpanjang untuk menyampaikan sedikit prolog untuk agenda kita pada pagi hari ini, lebih kepada nanti Pak Wahyudi untuk sharing, dan Pak Rahadi ya yang akan nanti memoderatori. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Nah, kita langsung aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian ke inti acara pada pagi hari ini. Kepada Pak Rahadi, saya persilahkan untuk memperkenalkan moderator dan memimpin jalannya diskusi kita. Kepada Pak Rahadi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Givani. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Pandeminya lagi cukup melonjak kemarin, rekor ya selama pandemi. Kasusnya mencapai 20.000, biasanya belum sampai 20.000. Kemarin sampai 20.000 ya. Semoga pandeminya bisa segera berlalu. Ya, ini hari ini kita akan ya ngobrol-ngobrol, Prof. Mohon maaf panggilannya Prof. Wahyudi. Yudi aja. Prof. Yudi, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan mungkin penelitian, kemudian publikasi atau conference, dan suka dukanya mengikuti itu semua atau mendapatkannya bagaimana, mungkin gitu Prof. Kira-kira. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan saya bacakan mungkin kurikulum vitae dari Prof. Wahyudi. Prof. Wahyudi yang pertama, Prof. Wahyudi itu menyelesaikan untuk S1-nya di bidang Information System tahun 2002 di Institut Teknologi Surabaya, kemudian melanjutkan S2 di Waseda University di Tokyo, itu di bidang ICT juga, di bidang teknologi informasi juga. Kemudian beliau lanjutkan S3-nya mendapat gelar PhD di Deakin University di Melbourne, Australia, juga di bidang Information System pada tahun 2016. Kemudian beliau saat ini sebagai dosen ya Prof di Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan di jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo di tahun 2008 sampai dengan 2009 gitu. Terus kemudian beliau sekarang juga masih sebagai research fellow-nya, research fellow yang punya tugas untuk terlibat aktif dalam agenda kolaboratif riset yang melibatkan akademisi, birokrasi, dan tenaga profesional dari Australia dan Indonesia, di research fellow di Australia dan Australia Indonesia Center dari 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga master mentor untuk program Sigap Kementerian Koperasi UKM 2021 sampai dengan sekarang. Dan di sini tugasnya adalah menyiapkan 100 mentor yang akan mendampingi UMKM untuk go digital. Terus kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai ketua tim untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ya 2004 ya Prof. Kemudian beliau juga sebagai mentor untuk Madura Teknologi Bisnis Inkubator 2016 sampai dengan sekarang, dengan tugas untuk melakukan talent sorting program ya, semacam itu, bekerja sama dengan usahawan dalam rangka rintisan untuk menemukan ide, mengeksekusi dan merealisasikan dalam agenda bisnis gitu, semacam itu. Kemudian penghargaannya beliau pernah mendapatkan untuk juga sebagai pernah mendapatkan kalau salah mohon maaf, short term award untuk review final member untuk terkait dengan beasiswa Australia Award di Indonesia 2020-2021, di mana di sini menjadi anggota dalam joint selection team yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia serta akademisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interview,
penilaian dan penentuan para kandidat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa di South Coast di Australia, semacam itu. Kemudian untuk riwayat hibah penelitiannya mungkin tidak saya sebutkan semuanya, Prof. Ini ada beberapa aja yang mungkin dari Australian Indonesian Center dengan project Cyber Security Skills for Micro, Small, Medium Enterprises di tahun 2020, nilai hibahnya sekitar 40.000 US dollar gitu ya. Kalau dikurskan berapa ya sekarang? Mungkin sekitar hampir setengah M ya, mungkin ya, kira-kira gitu ya, Bu. Kemudian juga dari Australian Alumni Grant Scheme Award tahun 2019 dengan proyeknya Scaling Up Mycon Application into My ini apa ya? My Pajali gitu ya. Mohon maaf kalau My Padi Jagung dan Kedelai dengan nilai hibahnya sekitar 10.000 US dollar. Australian dollar, maaf. Ini Australian dollar, maaf. Australian dollar. Kemudian pernah juga mendapatkan untuk Dikti Research Grant di tahun 2019 sampai dengan 2001 masih berjalan sampai dengan sekarang ya, Prof ya. Kemudian dengan nilai hibahnya 300 juta rupiah. Riwayat publikasinya beberapa, ini mungkin tidak saya bacakan satu-satu. Kemudian beliau menulis buku di sini ada 2 buku. Buku yang pertama Analisa Desain Sistem Informasi, kemudian buku yang kedua yang ada di catatan saya ini, kemudian bukunya adalah Study on E-commerce Diffusion ya in US, Germany, Japan, dan Indonesia. Their environmental dan and policy factornya. Kemudian HAGI-nya ada beberapa di sini untuk sertifikat HAGI-nya. Kemudian penghargaannya pernah mendapatkan Australian Leadership Award for PhD degree. Kemudian mendapatkan juga untuk Japan International Cooperation Agency Scholarship di tahun 2006 sampai dengan 2008. Di sini adalah untuk beasiswa master degree ya Pak, ya Prof. Mungkin demikian untuk kurikulum vitae-nya Prof. Wahyudi Agustiono atau Prof. Yudi. Ini ya nanti seperti mungkin di awal kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan penelitian kolaborasi, kemudian suka dukanya kalau berkolaborasi dengan mungkin teman atau berkolaborasi dengan institusi lain, kemudian terkait juga mungkin suka dukanya waktu conference dan publikasi mungkin Prof. saya terus terang kemarin baru submit satu di bulan apa ya? Di bulan Desember keluar reviewer itu banyak banget catatannya, sampai dengan sekarang rasanya belum kepegang untuk perbaikannya begitu. Monggo tanpa berlama-lama waktu dan tempat saya persilakan Prof. Wahyudi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, kolega di stand ini. Kesempatan yang luar biasa ini di hari Jumat berkah ini menjadi awal kebaikan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Terima kasih terutama Bu Wakil Direktur, Bu Evi. Suara saya gimana? Monitor? Waalaikumsalam, clear Prof. Yudi, monggo silakan. Ini juga clear untuk tayangannya. Siap. Makasih Bu Evi yang sudah memberikan saya kesempatan ini ya. Ini langka ya. Jadi dulu saya tuh pengen masuk STAN, tapi sekarang masuknya jalur yang lain. Malah jadi narasumber kok, Bro. Artinya cita-cita saya terkabul juga ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya pantun, tapi saya punya pengalaman yang mungkin ini bisa menjadi berguna ya. Semoga ya. Saya kan lebih ini mungkin profil saya tadi sudah dibacakan ya. Mungkin banyak yang bertanya ya, kok dari Trunojoyo ini di peta saja nggak dikenal ya, Google Maps saja nggak tahu mungkin ya. Mestinya kan dari ITB, UI dan seterusnya ya. Kok dari Trunojoyo sih, ini kan
lagi pandemi, lagi jadi trading lagi nih. Nggak apa-apa ya. Saya bukan yang privilege enough ya, seperti yang di ITB, di UI, yang mungkin mereka punya resource, mahasiswanya sangat excellent ya. Jadi nggak perlu diajar, sudah lulus sendiri ya. Tapi kalau di Trunojoyo kita masih struggling ya. Jadi walaupun kita tidak privilege ya, seperti sekarang yang kita trending ini ya, ini kan lagi katanya privilege ini ya. Iya, iya. Lulusnya kayaknya privilege. Iya kan? Lagi trending sekarang. Ya wajar karena privilege, jadi itu. Tapi tidak buat saya ya, privilege atau tidak, garis finish kita sama. Jadi kalau kita sebagai pendidik atau dosen di sini, doesn't matter what is your problem, tidak boleh kita merengek-rengek ya, dibuang jauh rengekan Anda, maka kita mencapai garis finish yang sama. Kalau jadi kita sama-sama dosen, mungkin ultimate goal-nya profesor ya. Saat ini saya masih associate ya. Semoga 1-2 tahun lagi bisa memenuhi ya. Jadi tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya. Saya dari Jepang ya. Kemudian dari situ, dari skripsi tesisnya, saya bisa bikin buku ini. Jadi nanti ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Kemudian juga ketika doktor, saya tetangga dengan Bu Evi ya. Jadi sama-sama merantau di Klaten. Ya. Nah, ini juga penyelidikan saya tentang e-farmer ya. Jadi kalau di sana itu agriculture-nya sangat maju, bagaimana IT bisa mensupport agriculture. Nah, hasil ini juga saya publikasikan karena apapun yang kita lakukan harus punya nilai publikasi. Ya. Salah satunya ini, kemudian beberapa yang sudah juga saya sampaikan dalam publikasi, yang itu bersumber dari disertasi saya. Saya juga tadi sampaikan tim seleksi untuk Shorten Award, Shorley Award ya. Kemudian di kampus saya kebagian tugas sebagai yang jalan-jalan. Jadi mencari kerjasama dengan internasional dari manapun ya, kita coba cari kerjasama dari Belanda, dari Turki, dari Taiwan, seterusnya. Yang penting kita bisa saling kolaborasi untuk publikasi atau research ya. Saya juga tadi dari AIC, dan yang paling penting ini ada aktif saya. Jadi saya menginisiasi namanya Information System Research Group karena ini salah satu wadah yang menurut saya kalau kita sebagai akademisi ini penting ya. Nanti akan saya jelaskan ini. Saya juga tadi sebutkan mentor juga ya, dan terakhir saya eksternal asesor untuk SPPE. Ya baik. Saya ingin hari ini berbicara 4 hal saja. Jadi bagaimana menjalankan riset, kemudian memenangkan international research grant, dan yang penting lagi kenapa harus grant atau lebih spesifiknya internasional. 3 tipsnya, dan keempat apa yang bisa kita pelajari dari yang sudah dilakukan. Jadi materi saya ini sangat personal, bisa jadi apa itu cocok atau tidak ya, atau mungkin ada kesamaan situasi karakter kayak di sinetron tuh. Mungkin ini tidak ada kesengajaan. Jadi ini betul-betul sangat subjektif. Kalau ada yang mungkin cocok ya silakan diambil, ada yang tidak mungkin karena mungkin konteksnya berbeda. Tapi setidaknya nanti kita bisa saling berbagi di sini. Saya mungkin bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, yang penting lagi saya ingin fokus pada diri saya. Apa yang telah saya kerjakan, saya tidak akan membandingkan dengan kolega saya di STAN, kolega saya di ITB, kolega saya di manapun. Karena masing-masing kita itu punya pencapaian sendiri-sendiri ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus berprogres, bukan kita lebih baik dari siapapun tidak. Ya. Jadi nanti kalau misalnya achievement saya cuma segini ya,
memang ini mungkin kapasitas saya. Baik, saya mulai dari ketika saya kembali ke Indonesia. Ini di mana perjalanan akademik saya lebih saya mulai, walaupun saya sudah mulai dosen 2003, tapi saya merasakan waktu itu hanya sebagai petugas administratif saja ya, ngajar dan seterusnya begitu. Tapi ketika setelah dokter ini saya mulai, saya punya banyak tantangan ketika kembali ke kampus ya. Tidak ada grup research ketika saya di Jepang, kemudian tidak ada kolaborasi murid-muridnya atau mahasiswanya tidak ada untuk spesifik untuk research ya. Jadi kalau di kampus besar, terutama yang sudah punya program pasca sarjana, enak ya. Mahasiswa S2, S3-nya bisa diperbantukan untuk membantu riset kita. Nah, di tempat saya cuma ada satu, dan rata-rata mereka itu hanya untuk siap untuk mengerjakan skripsi itu aja. Dan yang paling menantang lagi adalah tidak ada atau tidak familiar dengan budaya akademik publikasi. Nah, yang saya punya cuman passion. Saya cuma passion ini aja. Uang juga terbatas juga karena nggak mungkin ya. Tapi saya punya passion, saya punya keyakinan bahwa kalau kita nanti memulai pasti akan ada jalan, kira-kira begitu. Akhirnya saya membentuk namanya grup research, namanya Information Research Group. Ya. Saya kumpulkan teman-teman saya knocking door to door ruangan dosen mereka, saya ajak, ada yang mau, ada yang tidak. Kebetulan saya punya kawan yang baru datang dari UK yang merasakan kegelisahan yang sama. Nah itulah penting juga kita punya teman, punya kawan yang selalu mengingatkan kita untuk tujuan-tujuan kita bersama. Akhirnya kita membuat ini. Cuman sayangnya hanya 6 yang bergabung. Dari sekian banyak orang, cuma 6 yang bergabung. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa, terus saja. Gitu ya. Kita mulai menyusun rencana kerja. Kita cari ide riset, kemudian kita tulis sama-sama, ya kita workshop di antara kita, kemudian kita nulis sama-sama riset, kita coba apply program, nanti kalau ada publikasi kita presentasi. Kita apply banyak sekali program, AGS 2007, round 2, STEM Mas, LPDP, sampai Newton Fund kita apply semua. Dan semuanya ini gagal. Semuanya gagal, nggak ada yang sukses ya. Jadi memang ini dukanya ya, sudah nggak ada yang mau ikut, sudah capek-capek harus proposal, gagal lagi. Sakitnya itu tidak hanya di sini, tapi di sana sini. Nggak dibayari lagi. Kan ini kan betul-betul volunteer ya, karena kita dari passion kita. Nah kita memandang bahwa kita refleksi lagi bahwa perjalanan di situ adalah ya sebuah perjalanan yang harus kita punya peta jalannya, kita punya tujuannya, milestone yang jelas yang akan kita capai. Kita susun akhirnya. Ya kalau saya punya 3 peta jalan, yaitu IT untuk pertanian, IT untuk organisasi, IT untuk UKM. Ya. Alhamdulillah akhirnya tembus dengan kita punya peta jalan. Ini proyek pertama saya tahun 2008. Jadi 2007 sampai 2008 kita butuh 6 bulan untuk bisa dapat ini. Dan itu memang harus dilewati dengan tadi ujian, kesungguhan, dan kalau dibilang ya kita agak sedikit nekat juga. Ini skim pertama kali dapatkan, kemudian diikuti dengan skema yang lain dari Hibadik ini. Karena kita sudah berhasil itu, kita semangat lagi ya, dan kita bisa turunkan dari proposal-proposal itu. Dan ini juga hasilnya kita buat dalam bentuk publikasi, kemudian kita buat dalam bentuk haki juga. Jadi sekali dapat uang, kita juga dapat benefit buat kita. Kita dapat paper, kita dapat juga haki. Ya. Kemudian akhirnya karena sukses, kita dapat follow up dana. Ya, jadi project yang kedua kita lancar ya.
kita juga membuat namanya aplikasi My Pajari ya. Nanti bisa di googling yang sekarang dipakai di Jawa Timur. Nah ini juga kita ingin ke depan, jadi juga salah satu roadmap ya. Nah, kita harus berpikir ke depan nanti bagaimana apa yang sudah kita kerjakan ini bisa terus sustain. Ya. Kalaupun nanti bukan kita yang melanjutkan, tapi tim kita atau fellow kita yang ada di dalam grup riset kita. Ya. Nah, kita buat semacam ini penting nanti kalau kita akan membuat sebuah riset, yaitu riset roadmap. Kemana kita mau arahkan riset kita. Sehingga nanti ini juga akan dibaca oleh reviewer kalau Bapak Ibu apply Simlit Tapas. Ini kita sudah buat aplikasinya dan seterusnya. Kita juga akhirnya dapat HQ juga untuk itu yang pertama. Yang kedua untuk IT di bidang organisasi kita buat, maka kita tidak hanya ke akademisi, maka saya tawarkan ke pemerintah daerah juga dan mereka tertarik dengan ide-ide kami. Akhirnya kami diajak untuk menyusun namanya IT Strategic Planning. Kemudian ini juga menghasilkan HQ juga dan menghasilkan paper juga. Ya. Dan yang paling penting menghasilkan cuan juga. Gitu ya. Nah yang ketiga IT untuk small business. Jadi bagaimana IT untuk bisa membantu UKM go digital sama go global. Nah akhirnya saya berpartner dengan kawan dari Australia untuk dapatkan dana ini ya. Kita dapat dana hibah tahun 2020 kemarin untuk membantu UKM tentang kesadaran tentang cyber security. Ya. Nah, ini bisa disimak di cyber umkm.id ya. Ini nanti ada materi-materinya. Dan berlanjut ada follow up juga. Kemarin kita dapat ini, kita buat program seminar, ada 11 seminar tambah dengan kurasi. Ini luar biasa ya. Dari small inisiatif kita bisa mengenal banyak orang dan kita nambah jaringan baru. Ini kurang lebih ya. Nah yang ke depan nanti kita akan sedang mengerjakan ini untuk masalah berikutnya. Di joint application cara kita dengan salah membantu pengusaha batik ya karena ketika pandemi mereka tidak bisa jualan online. Nah ini pun sudah kita publis dalam bentuk publikasi tahun 2020 kemarin dalam bentuk walaupun dari masih conference tapi kita extend ke dalam jurnal. Yang kedua ini besok Juli kita akan presentasi karena kita lockdown kita tidak bisa ke Seoul ya, harusnya ke Seoul ya. Ini juga berasal dari project yang sudah kita lakukan. Jadi pasti ada best practice yang kita bisa tuliskan ke dalam makalah itu. Jadi ini ya Bapak Ibu, research sama pencarian funding atau grant ini side by side. Ini yang pengalaman pertama, mungkin pelajaran pertama buat kita semua. Walaupun mungkin STAN sudah banyak funding, tapi ini akan lebih powerful kalau kita punya sebuah riset funding. Nah, kenapa ini harus grant? Ini yang jadi penting. Mungkin Bapak Ibu punya dana pribadi, bisa melakukan research, dan mungkin bisa mendanai secara mandiri. Boleh, tidak apa-apa. Tapi secara impact, secara otoritatif, itu akan lebih kuat kalau sebuah riset kita itu didanai oleh sebuah dana hibah. Jadi hibah itu bukan berarti kita mengemis, kita mencari-cari uang, tidak. Tapi hibah itu menunjukkan kualitas ide kita itu layak untuk diwujudkan. Kenapa? Karena dengan kita mendapat hibah, orang lain yakin ini adalah satu yang baik. Beda dengan kalau Bapak Ibu punya ide sendiri, bayari sendiri, ditulis-tulis sendiri, dikerjakan sendiri, dievaluasi sendiri, ya berbeda dengan kita. Kita dapat hibah, dapat uang, kemudian kita kelola, kemudian melakukan research, ya. Kemudian kita lakukan. Pasti kita harus menulis laporan, evaluasi, dan sebagainya. Itulah kenapa saya bilang tadi, antara mengerjakan research dengan mencari funding itu side by side, tidak bisa dilepaskan. Bukan kita mencari uang semata Bapak Ibu, tapi untuk
membuat riset kita itu, ide-ide kita itu betul-betul menjadi sesuatu yang lebih institusional. Nah, saya lebih fokus kenapa internasional grant. Yang pertama, ya gampang aja. Saya ingin dapat cepat buat tunjangan profesor ya. Karena ini mempercepat saya. Ya dengan banyak IPA, maka saya harus melakukan riset. Yang kedua, IPA internasional itu yang saya alami itu rata-rata supportnya sangat baik. Nah ini yang penting banget. Bahwa kita ini semakin mengarah ke internasionalisasi. Disadari atau tidak ya. Jadi kita ini mendapat mandat juga bahwa memerlukan proof of concept bahwa pendidikan kita itu atau apa yang sudah kita lakukan ini juga punya kualitas yang tidak kalah dengan internasional. Salah satunya adalah bagaimana ide-ide kita, pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak naik secara internasional dalam bentuk kita memenangkan hibah, dalam bentuk paper-paper kita bisa publish internasional, dalam bentuk misalnya kita terakreditasi. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan cuma buat kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari semua, kenapa kita pentingnya melakukan hibah-hibah itu, ini salah satu alasan kalau kita sekarang bernama gitu kan institusi, maka ini mungkin barangkali salah satu kontribusi kita terhadap institusi kita. Bapak Ibu mungkin tidak perlu seminar kemana-mana, tapi ketika Bapak Ibu punya banyak hibah, kemudian itu menjadi catatan dalam akreditasi, maka itu satu kontribusi. Yang berikutnya, mungkin ini nanti bisa dikejar stand ya, yang cocok mungkin karena akreditasi internasional. Yang berikutnya, kita memang butuh memberikan teladan kepada mahasiswa kita, kepada siapa yang kita didik, bahwa kita ini orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya kira kita ini dibaca dari apa track record kita. Tidak hanya mahasiswa membaca dari kuliah yang kita berikan di kelas, tapi ketika misalnya kita memberikan kontribusi, kita memenangkan grant, kita punya publikasi, itu yang kita akan dibaca oleh mahasiswa kita atau mungkin kolega kita. Nah, penting misalnya nanti dari sini bisa menjadi aturan standar. Ya ini di antara alasan. Nah yang paling penting lagi kalau saya, karena saya bidangnya IT ya, dengan grant internasional itu, saya bisa mendapatkan beberapa privilege yang saya sebelumnya tidak dapatkan. Saya menyadari ya, di awal kan saya nggak punya privilege ya. Bagaimana saya bisa dapat privilege ya, makanya saya harus punya hibah. Apalagi kalau hibahnya internasional. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa menjadi alasan? Dan ini menjadi semangat juga, menjadi motivasi. Whatever harus dapat hibah. Ya. Mungkin secara finansial, kalau dihitung, ya tidak sebanding. Tapi intangible-nya tadi saya jelaskan. Kita bisa dipercaya orang luar negeri untuk mau membantu kita riset, itu juga berasal dari track record yang kita bangun dari kita. Baik, saya kan menuju ke pengalaman dari bagaimana memenangkan kita itu. Nanti mungkin kita akan diskusi. Saya lihat ada teman-teman dari stand yang mengajukan ke AGS. Nanti kan kita bisa membuat forum sendiri, mentoring atau apa bentuknya untuk penulisan proposal. Tapi ini saya berikan clue-nya. Nah, ada 3 hal yang harus kita siapkan. Apa yang mau kita usulkan, kemudian
di mana kita akan mengusulkan, dan bagaimana kita mengusulkan. Ini penting, 3 kata kunci aja. Apa sih yang kita akan usulkan, kemudian di mana nanti kita akan usulkan, dan bagaimana cara 3 hal ini. Nah, ada banyak yang kita bisa usulkan. Kalau saya lebih sering ke research. Ya. Ini bisa bentuknya sebuah development project. Mungkin change in style atau merevisi prosedur sebelumnya, atau mungkin enhancement. Jadi ini ide word-nya. Apa sih yang mau kita buat? Making something new, atau merubah yang sudah ada, atau merevisi, atau mungkin membuat menjadi lebih efisien. Ini aja kata kuncinya untuk mencari ide awal. Bisa juga dipikirkan apa sih yang paling penting dari riset kita itu, apa sih yang paling penting dari yang kita kerjakan. Kemudian mungkin apakah ini bisa berdampak secara nasional, regional, atau bahkan internasional. Apa misalnya resiko kalau misalnya ide kita ini tidak didanai. Ini penting juga. Dan mungkin sedikit lebay lah bahasa sekarang. Agak lebay nggak apa-apa ya. Kalau sampai nggak didanai nanti akan hancur dunia. Atau misalnya kalau kita punya riset tentang vaksin ya, tapi nggak didanai nanti ini akan dan yang paling penting apa yang menjadi unik atau novel. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, ini biasanya saya pakai untuk memetakan ide sejauh mana ide kita itu punya power sama impact. Penting ya, power sama impact, sehingga nanti orang kan tertarik mendanai kita. Kalau ide kita nggak punya kekuatan, nggak punya dampak, ya ngapain didanai. Tapi kalau nanti ide kita itu punya dampak dan kekuatan luar biasa kalau dikerjakan, maka tidak ada alasan untuk tidak mendanai. Sebagai contoh begini, kalau di AGS itu ada 4 kategori bagaimana sebuah nilai sebuah ide. Ada yang hanya misalnya inovasi atau delivery. Yang kedua ada change knowledge, yang ketiga change behavior, yang ketiga ada change praktik dari community. Saya ambil contoh misalnya tentang penggunaan masker. Misalnya nih, saya punya ide membuat masker yang paling inovatif dan yang paling ampuh. Nah, itu levelnya baru inovasi tadi. Yang kedua, kalau misalnya kita bisa membuat program, tidak hanya membuat inovasi, tapi bagaimana orang paham kegunaan masker itu. Jadi diseminarkan, disampaikan, ini loh masker, cara pengajar. Nah, ini pun belum cukup. Yang lebih tinggi lagi, kalau orang sudah mengetahui itu ada inovasi bagus, kemudian ada pemahamannya, dan yang paling penting berubah sikap. Jadi kalau misalnya kita sudah punya produk inovasi masker bagus, kemudian kita buat seminarnya, kita 2 step. Orang paham, tapi kita keluar seminar, masih ada yang nggak pakai masker, berarti itu mereka cuma change mind saja, belum change behavior. Itu akan lebih bagus kalau saya inovasi kita itu juga bagus, kemudian orang jadi aware, dan orang juga berubah sikapnya. Nah, ini ada tingkatan. Nah, tingkatan yang berikutnya, inovasi kita itu membawa dampak perubahan dalam satu sosial community. Jadi ini yang diharapkan. Jadi bagaimana idenya tidak membuat sesuatu, tapi bisa merubah mindset orang dan merubah behaviornya. Yang semula jadi misalnya tidak efisien, jadi efisien. Yang semula tidak mau pakai masker, jadi mau pakai masker. Ini salah satu. Nah, misalnya pada proyek saya bikin namanya aplikasi Mycon. Kan bagus ya, buat monitoring secara digital. Tapi tidak semua orang tahu dan tidak semua orang lakukan. Maka saya lakukan misalnya seminar dan seterusnya. Oh, mereka tahu. Ternyata kalau kita pakai monitoring pakai HP dengan alat ini, dengan aplikasi ini, jadi lebih enak. Sudah itu. Dan lebih bagus lagi, kalau secara sadar, mereka akhirnya merubah praktisnya. Yang semula ketika ke sawah cuma mencangkul saja, tapi mereka menggunakan HP-nya untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan seterusnya. Dan kalau dia juga bisa menularkan kebaikan kepada fellows yang lain, itu akan. Jadi ini salah satu bagaimana menstruktur sebuah ide agar itu bisa mempunyai power sama impact. Atau juga bisa nanti kita buat seperti ini ya. Nah, mungkin kita berpikir,
Ini kan banyak masalah ya. Apakah semua layak diteliti atau layak untuk diajukan proposal? Ya, jawabannya tidak. Kita pilih yang ini aja, final. Kita coba cari yang misalnya yang visible, yang tersedia. Subjek penelitiannya, kita juga punya ilmunya, punya alatnya. Yang penting lagi interesting, menarik diteliti, menarik untuk misalnya orang lain juga. Kemudian berikutnya novel. Jadi misalnya ini membantah sebelumnya atau memperbarui atau memberikan satu usulan yang baru. Dan yang penting lagi etis. Dan terakhir relevan. Saya dengan masalah sekarang ya, lagi pandemi COVID ini, ide-ide tentang itu sangat banyak dibutuhkan. Nah, yang penting lagi juga Bapak Ibu, ini bukan rocket science, nggak usah susah. Yang penting punya dampak dan berguna itu aja ya. Ya, kalau ini di AGS, mungkin nanti akan kita bahas. Kalau teman-teman yang nanti mau apply proposal AGS, nanti akan kita buat forum untuk penulisan proposal AGS. Jadi idenya ada sponsor, kita ini tengah-tengah, dan community atau misalnya audiens kita butuh apa. Ya. Jadi apa yang kita punya keahlian, kelebihan, kemampuan, sumber daya, kemudian kenapa ini penting, kita tuangkan dalam proyek proposal, dan ini untuk siapa. Kalau sudah tahu apa yang mau kita apply, oh saya sudah tahu nih, kayak ini yang bagus ini, punya impact, punya ini, maka di mana kita mau apply-nya? Ya, finding funding. Cari, ada banyak funding. Kalau Bapak Ibu googling, hampir puluhan dan seterusnya. Silakan nanti mencari funding. Nah, jangan lupa setiap funding ini mereka punya misi. Apa yang menjadi kriteria untuk selection? Ada yang untuk misalnya community atau apa, ada yang untuk research. Ini penting. Ya. Contohnya ini untuk AGS tanggal 28 besok tutup, tapi nanti ada intake yang berikutnya untuk persiapan buat teman-teman alumni Australia, nanti bisa apply. Lumayan kita dapat 100 juta lah. Jadi untuk tidak hanya itu sih, saya bilang tadi ya, untuk otoritatif dari research kita. Ini intake yang kedua disiapkan. Kalau misalnya sekarang belum siap, mungkin kita akan cukup waktu untuk menyiapkan yang ini. Ini ada juga Australia Institute Grant yang pernah saya apply juga. Ini nilainya sampai 400 juta Bapak Ibu. Tapi ini sasarannya. Jadi ini penting nanti menjadi tema topik kita. Contohnya difabel ini ya. Ini sangat banyak dicari. Mungkin ekonomi perdagangan. Teman-teman stand pasti punya expertise di bidang. Apa sih yang menjadi permasalahan di sana? Siapa? UKMK, wanita, orang yang terdampak COVID dan seterusnya. Ini contohnya. Ada juga funding dari MU. Ya. Ini tidak banyak, sekitar $8.000, tapi ini untuk riset. Silakan nanti di-googling. Dan banyak lagi kalau Bapak Ibu cari di mana menemukan funding. Tapi yang paling penting tadi word-nya dulu. Yang terakhir how to apply. Nah, ini penting kita pahami bahwa ini bukan tes, tapi ini adalah kontes. Kita akan bersaing dengan kandidat yang lain. Jadi kandidat lain itu baik-baik juga, pintar-pintar juga, dan mungkin apa yang menjadi. Jadi ini sebuah kompetisi. Yang pertama ya Bapak Ibu pahami apa dari misi grant yang akan kita apply. Ya. Dari tujuannya, risikonya, ini memang harus butuh baca dulu. Ya. Karena setiap grant punya requirement beda-beda. Kemudian Bapak Ibu mungkin menuliskan. Ya. Jadi ini mungkin tadi ya bisa dipetakan. Ya. Tadi kita punya expertise, kita punya resource, kita punya nanti activity yang kita usulkan, nanti akan menghasilkan benefit dan mungkin pasti ada hambatan atau challenge dan intention. Jadi ekspektasi yang kita punya, kemudian resource yang juga kita bisa gunakan, activity nanti kita usulkan di dalam program itu, kemudian intent itu adalah apa yang diharapkan oleh audiens kita, challenge itu tantangannya, dan mungkin benefit
manfaat yang akan atau dampak yang diberikan dari proyek ini. Nah, selanjutnya menulis ini yang paling berat. Dari mulai ide, kemudian kita merumuskan tadi, menulis ini ujung tombaknya. Kenapa? Karena disinilah menjadi titik temu orang lain itu memahami ide kita. Jadi bagaimana kita mengartikulasikan ide dalam bahasa tulis ini tantangan yang lain. Ini kita bisa juga bahas dalam satu pertemuan sendiri. Misalnya kita nulis paper dan seterusnya. Dari hasil penelitian yang 6 bulan, ngambil data, interview dan seterusnya, kita tuliskan ke dalam 6-10 halaman. Itu juga challenge juga. Nah, itu sekedar highlight saja, nanti kita akan tajam diskusi. Nah, yang terakhir, apa sih pelajaran yang kita dapat dari sini? Jadi yang pertama mungkin saya ingin sampaikan, ini kita perlu mencari environment yang supportive. Ini harus berbagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri, ya, jujur nggak bisa sendiri. Ya. Jadi saya pun selalu mencoba mencari lingkungan yang betul-betul mendukung saya untuk research, untuk mencari ide-ide baru, untuk mencari program-program. Ya. Silakan Bapak Ibu temukan. Kalau tidak menemukan di stand, di luar stand juga bisa, atau di luar negeri juga bisa, atau dengan Trunojoyo semoga bisa. Ini ya, jangan bekerja sendiri, yang akan bisa. Ya. Mungkin Bapak Ibu kerja sendiri cepat selesai, tapi tidak jauh yang bisa dikerjakan. Berikutnya, apa ya? Yang penting ini kita butuh research roadmap. Karena saya bicara, kenapa baca research? Karena saya ngomong kepada teman-teman dosen yang pasti punya tugas tridharma. Ya. Dan jangan salah orientasi. Jadi kalau fokusnya, misalnya tadi saya fokusnya IT pertanian, IT untuk organisasi, IT SME, sudah fokus itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, makna tridharma itu adalah satu kegiatan untuk 3 hasil. Saya bilang tadi, ketika saya dapat proposal ini, pasti ada hasilnya apa? Berupa pengabdian masyarakat, saya dapat juga haki, saya juga dapat paper. Dan bahan-bahan itu bisa saya pakai untuk ngajar. Jadi maknanya tridharma itu satu kegiatan, 3 output. Untuk pengabdian masyarakat, untuk penelitian, dan untuk pengajaran. Nah, kalau kita ngajarnya berdasarkan hasil riset kita, berdasarkan investigasi kita, berdasarkan sesuatu yang faktual, maka itu akan memberikan inspirasi buat mahasiswa kita. Atau ilmunya, kalau istilahnya ilmunya itu ya lebih mantap gitu ya, daripada kita hanya dari buku. Tapi kalau ilmu itu betul-betul kita gunakan bagian dari kita bergelut di praktis dan seterusnya, itu nanti akan lebih berguna. Ya, ketika saya ngomong apa pentingnya IT untuk pertanian, karena akhirnya saya bikin satu mata kuliah manajemen agribisnis. Ya, jadi bagaimana rantai pasok di pertanian itu bisa disupport di sana dari hulu sampai hilir, itu ada yang bagiannya. Dari misalnya mencari tanaman yang bagus, pemilihan bibit sampai deteksi hama, kita bisa menggunakan IT. Jadi itu apa yang kita omongkan kepada anak didik kita itu lebih luas daripada buku textbook yang kita baca. Ini Bapak Ibu yang jelas pasti ada kontribusi apa yang kita berikan tadi, kontribusi dan solusi. Nah, saya bilang tadi saya tidak punya privilege enough, tapi saya punya pelajaran yang barangkali ini bisa berguna. Mungkin Trunojoyo masih kecil ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kita ini harus belajarnya dari semua, dari yang besar, menengah atau yang kecil. Ya. Kita mungkin boleh belajar dari ITB. Nanti kalau ITB terus kita nggak mampu ya. Makanya mungkin belajar dari yang kecil yang mungkin lebih kecil dari STAN ya. Wah ini kan Trunojoyo kan kecil ya, pasti saya bisa melampaui. Tapi kalau Bapak belajar UI mungkin nanti minder. Tapi kalau belajar saya mungkin wah gampang gitu ya. Sama juga saya mendapatkan
terinspirasi dari Al-Quran ya, karena saya Muslim ya. Kalau di Al-Quran itu ada pelajarannya Nabi, itu yang paling luar biasa. Ada yang diabadikan dalam bentuk orang yang bukan Nabi, seperti Ali Imran, Al-Luqman. Ada juga bukan siapa-siapa, tapi itu memberikan sebuah inspirasi ya, yang sering kita baca di surat Yasin ya. Ada ayatnya saya sangat terinspirasi ya, maka saya selalu bersemangat ya. Di situ disebutkan wajah rojulun min aqsal madinati qala ya qaumi tabiun. Jadi misalnya cuma simpel ya. Jadi kalau baru baca ya, bukan ayat kamu, tapi saya mendapat inspirasi dari ayat itu. Jadi telah datang seorang rojul, seorang laki-laki dari pinggir kota, ya, ibaratnya dari Madura. Pesannya nggak muluk-muluk ya, cuman apa? Ikuti Rasul itu aja. Saya ikuti ini. Jadi kalau mungkin Nabi bisa berfatwa, saya bukan level itu. Atau ibaratnya ITB itu nabi-nabi. Kampus yang baik-baik, tapi turun aja mungkin bagian dari saya bagian dari saya mungkin sekedar memberikan ini aja yang kecil. Kita bisa mulai, kalau kita bisa fokus, dijawab, kita akan bisa dapatkan achievement. Sekali lagi, tidak ada membandingkan dengan lain, kita untuk ini, tapi ini pelajaran besar. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Selanjutnya mungkin saya jawab. Saya mohon maaf kalau mungkin materinya sangat simpel, terlalu mudah, sederhana ya. Dan mungkin ada yang tidak berkenan. Selanjutnya saya sangat senang kalau kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahyudi atas sharingnya luar biasa. Kalau saya sih terinspirasi, semoga sih bisa ini. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan dengan dengan Prof. Wahyudi, dipersilakan. Izin saya dulu Pak Rahadi untuk bertanya ke Prof. Wahyudi. Monggo Budiah, Budiah gawangnya riset di kampus nih Pak. Enggak, saya di sini sebagai dosen Pak Yudi. Iya. Pak Yudi, boleh ya saya panggil Pak Wahyudi, nggak apa-apa ya Pak Yudi ya? Silakan. Iya Pak Yudi, saya sangat berterima kasih sekali atas paparan tadi ya Pak ya, sangat menginspirasi perjalanan ya riset Pak Wahyudi, terus juga bagaimana tadi ya mendapatkan hibah dan lain-lain kan gitu ya. Dan saya pribadi ceritanya jadi tergugah nih Pak ya untuk belajar ke Pak Wahyudi gitu ya, bagaimana ya tips and trick gitu ya Pak ya, untuk misalnya melebarkan sayap mendapatkan bantuan hibah gitu ya di di luar. Ya paling tidak tadi memang bukan masalah sekedar cuannya aja, tetapi juga terlebih itu adalah ide penelitian ya, ide kita itu diterima. Nah itu satu hal yang sangat yang tadi itu menggugah naluri saya. Jadi mohon ini sih Pak, mungkin singkat, boleh dijawab dengan singkat ya Pak ya, kira-kira tadi yang ingin saya tekankan ya dari paparan Bapak yang terkait dengan misalnya untuk mendapatkan ya salah satu trik gitu ya untuk mendapatkan ide supaya nanti bisa bersaing berkompetisi dengan hibahnya dalam negeri aja dulu Pak ya, nggak usah di luar negeri kan gitu ya. Nah itu kira-kira apa ya Pak ya? Ya, itu yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua itu adalah bagaimana memaintain passion dan juga semangat Pak. Nah itu yang barangkali kadang-kadang saya itu suka naik turun gitu ya. Ya selain itu juga karena barangkali tugas-tugas rutin itu juga menyita waktu dan lain-lain. Tapi bagaimana kita itu konsisten untuk ya selalu menyisihkan semangat untuk ya itu tadi bikin, kalau tadi saya bilang itu
roadmap research ya Pak ya, research roadmap ya. Nah itu sangat menginspirasi Pak. Itu barangkali yang masih masih belum terbayangkan dari saya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan Bapak bersedia hadir di sini dan memberikan pencerahan buat kami itu jadi punya ide nih. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Jadi itu saja Bapak mengenai bagaimana tip and trik untuk ke hibah ya Pak ya. Bagaimana sih membuat proposal hibah itu seperti apa kan gitu ya. Terus kemudian menjaga passion. Nah, seperti itu Pak Wahyudi. Nggih. Matur nuwun saderengipun Pak. Oke, sami-sami. Terima kasih Ibu pertanyaannya dan terima kasih bisa terinspirasi. Yang pertama memang kalau hibah di Indonesia di Dikti itu memang tidak lepas dari riset roadmap, karena nanti itu yang akan dinilai oleh asesor ya. Mungkin nanti akan kita bisa bahas lagi di weekly talk yang lain tentang sukses menulis hibah dikti ya, atau karena kita dalam negeri ya. Nah, nanti mungkin saya juga bisa mengajak teman-teman Trunojoyo yang sudah langganan untuk dapat itu ya. Kalau saya juga masih baru 2017 ya. Itu membuat riset roadmap saya bilang tadi penting, emas ya, atau harus ya, tidak ada tidak lain ya, harus kita buat dan itu menjadi acuan nanti kita itu melakukan riset. Jadi fokus. Jadi nanti pun kalau Bapak Ibu untuk mengajukan fungsional, nanti akan juga dilihat kesesuaian risetnya. Jadi bukan masalah kan sering disebut linear atau tidak ya. Saya ini juga tidak terlalu linear dari bidangnya. Yang pertama dari mulai IT yang engineering, tapi saya lebih mengarah ke manajemen bisnisnya dan sekarang ke analitik bisnisnya. Jadi itu pun seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang sekali lagi sebelum melakukan semuanya tentukan dulu riset roadmap-nya kemana ya. Ya, nanti mungkin dimulai sekarang, berarti Bapak Ibu punya PR membuat riset roadmap ya. Jadi kalau saya mungkin bisa tampilkan slide saya yang tadi, ini saya punya riset roadmap seperti ini. Dari Mycon 1, kemudian Mycon 2, kemudian database untuk ini, sistem cerdas ini, jadi berjenjang ya. Nanti ini bisa dipakai untuk menentukan ini saya apply untuk penelitian dasar, ada sudah mulai penelitian terapan. Jadi kalau misalnya nanti ini berbasis teori-teori, kemudian menggunakan teorema dan seterusnya, maka nanti cocoknya penelitian dasar. Kalau sudah aplikatif dan seterusnya, mungkin nanti penelitiannya ini kita arahkan proposal hibahnya untuk skema penelitian yang terapan. Nah, kalau sudah berkembang, sudah dipakai, bisa dipatenkan, atau bahkan bisa kolaborasi nasional atau internasional. Jadi ini yang pertama Bu, untuk saran saya sih, dan ini juga saya rasakan ketika saya sudah menemukan research roadmap, maka saya akan fokus mengerjakan ini. Ya. Nanti kalau untuk publikasi dipakai untuk fungsional, pasti tidak lepas dari riset roadmap-nya apa. Nanti akan ketahuan di sana. Bahkan untuk professorship atau dari lektor kepala itu nanti akan dilihat kesesuaian dengan publikasi kita selama ini apa. Dari yang kita lakukan sampai sekarang itu apa ya. Mungkin ada relasi dengan ijazah atau S3-nya, tapi mungkin itu tidak pertimbangan utama. Ini pengalaman saya ketika mengurus untuk fungsional ya. Nah yang kedua memang kita ini juga naik turun ya. Saya juga naik turun, punya kesibukan, punya anak, apalagi work from home ya. Kita jadi guru juga, jadi guru olahraga, guru agama, guru kesenian kadang-kadang ya. Ya gimana lagi memang begini. Nah saya bilang tadi kita menemukan lingkungan yang memang suportif. Kalau belum bisa menemukan, ya kita ciptakan. Nah ini memang kadang-kadang menciptakan itu banyak tantangan ya.
ketika saya datang membuat research group itu, ya banyak yang ngomong, kan sudah ada lab itu dan itu. Bagi saya, itu lab hanya ruangan. Tidak ada kehidupan, tidak ada jiwa yang membuat lab itu hidup. Kita butuh sesuatu yang membuat lab ini hidup. Kalau lab itu hanya dipakai ruangan untuk praktikum, that's it, saya bilang. Nah, orang-orang ya nggak mau. Karena apa? Nggak ada tunjangannya, nggak ada uangnya, kita mungkin malah berkorban. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menemukan lingkungan yang support kita, ya mau nggak mau, kalau kita pengen, kita ciptakan. Cari teman-teman yang mungkin punya visi yang sama. Ini memang ya agak berat juga sih meyakinkan orang dengan sesuatu yang belum tentu memberikan manfaat juga buat kita. Tapi insya Allah kalau misalnya kita berangkat dari satu kebaikan, pasti akan jadi kebaikan yang lain. Jadi itu mungkin yang saya sharing. Yang pertama, research roadmap penting. Nanti juga buat menyampaikan ke teman yang kita ajak. Ini loh, saya punya research roadmap ini, kita punya target untuk apply ini. Mau nggak kita gabung? Tapi kita mulai. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman dulu. Ya, saya bilang cuma 6 orang. Ya. Tetap kita jalan. Ketika kita sudah berhasil, orang mulai melirik. Ya. Akhirnya kita mulai diundang untuk memberikan coaching, memberikan materi-materi untuk hibah dan seterusnya. Dan itu yang kita dapatkan. Jadi itu Bu, mungkin yang pengalaman saya. Iya, baik Pak Yudi, terima kasih sekali. Tapi nanti benar ya Pak ya, untuk yang penulisan hibah grant saya tagih nanti kalau ini. Yes, mohon bantuannya nanti Pak Yudi ya. Siap nanti. Iya, Bu Evi ya. Saya dengan riset group saya bisa saya ajak sharing juga ya. Biasanya yang paling rajin itu ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak itu Pak. idenya. Jadi betul Pak, betul. Kita sudah ada pembagian tugas Bu. Jadi kita bagi tugas. Saya bagian cari ide, kemudian desain research-nya, kemudian ibu biasanya menuliskan ke dalam proposal. Kemudian kita koreksi sama-sama. Kalau nggak lolos sekarang, kita modifikasi. Berikutnya, pasti begitu. Jadi memang begitu, harus ada pembagian tugas ya. Saya bagian desain risetnya, kemudian ibu tim saya bagian nulisnya. Gitu. Yang bikin laporan keuangan ada lagi. Ada lagi. Iya, karena kalau kan sebelum pekerjaan laporan diminta, pusing saya. Saya nggak bisa. Iya Pak, betul Pak. Harus ada tim ya Pak ya yang berbagi ini ya, berbagi tugas ya. Nggak bisa sendiri. Siap. Nanti kita juga saya switch ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Yudi. Ya, Pak Terima Rati kasih Sampun. Bu Dia, Pak Yudi. Sudah pukul 11:05. Mungkin sampai 11:04 ya atau pripun? Bingung. 11:04 ya. 11:04 tadi kalau silakan kalau Bapak Ibu masih ada satu pertanyaan atau apapun yang pengen didiskusikan dengan Pak Wahyudi, dipersilakan. Mungkin satu. Izin Mas Radit dengan Dian Pak. Salam kenal Pak. Dian, saya keilmuannya penilai dan ini termasuk yang minoritas di PKN STAN karena akuntansi, tapi kok ada hubungannya sama penilai. Tapi saya nggak nanyain tentang itu sih Pak. Ini Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak punya tim nih yang tugasnya yang satu cari ide, yang satu itu biasanya satu tim penelitian itu ada berapa sih Pak idealnya? Itu yang pertama, lebih dari satu nggak apa-apa Pak ya, sekali ya. Boleh. Oke. Terus yang kedua terkait rumpun ilmu Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak rumpun ilmunya tidak inline antara tingkat pendidikan ya Pak ya. Nah, itu perjalanan spiritualnya gimana Pak menentukan? Saya akhirnya pengen di sini itu Pak. Karena kayaknya saya sedang mengalami itu, Oke. Terus yang itu aja dulu Pak, mungkin. Makasih Pak. Yang pertama untuk jumlah memang relatif ya, tergantung ketersediaan. Karena saya bilang tadi baru 6 yang bergabung, ya sudah 6. Waktu itu kita pakai 6 itu dan kita masih double ya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan hibah dan mulai punya publikasi, punya haki, dan institusi juga merasa keberadaan kami menjadi sesuatu yang positif, akhirnya mendapatkan dukungan. Ya. Teman-teman secara volunteer akhirnya ikut. Jadi mengenai jumlah
mungkin relatif tergantung ketersediaannya. Tapi yang jelas ada tim inti yang selalu bekerja, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus get your hand dirty ya. Jadi kita harus kotor dulu, selesai kelihatan baru orang lain akan ikut. Itu sudah wajar, nggak apa-apa. Nah, yang kedua untuk menemukan expertise atau mungkin fokus areanya. Memang ini butuh journey, perjalanan. Saya pun baru menemukan ketika S2. Kalau S1 itu sekedar lulus, orang tua senang gitu ya. Kalau sudah S2, bagaimana itu studi itu menyenangkan saya dan menggelitik apa yang menjadi impian saya. Jadi ketika saya melihat banyak sesuatu yang menurut saya ini menarik, nah itu saya terjun ke sana. Ya. Nah juga bagaimana menemukan juga kadang-kadang kita butuh bersosialisasi dengan kolega kita ya. Jadi kita ketemu orang, kemudian mungkin saya ketemu dengan bapak-bapak sekali, mungkin nanti bisa menjadikan satu ide baru, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah sekarang juga saya melihat di hibah-hibah itu malah lebih ditekankan transdisciplinary. Jadi hibah-hibah yang cuman satu fokus area itu menjadi kurang diperhatikan. Sama juga dengan luar negeri, itu lebih ke transdisciplinary. Jadi bagaimana kita bisa menjadi melting point dari berbagai macam expertise menjadi satu. Itu juga menjadi satu paradigma dalam penyelesaian masalah, Bapak Ibu. Jadi masalah itu akan lebih baik diselesaikan dari berbagai macam sisi. Ya dari keuangannya, dari sosial politiknya, dari engineeringnya, itu akan lebih komprehensif. Jadi salah satu juga kenapa tim saya juga bervariasi. Ada yang dari hukum, ada yang dari ekonomi, ada yang dari IT juga ya. Ada dari pertanian juga karena memang berkaitan dengan pertanian. Jadi itu yang nanti menjadi berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti milih jalannya tersesat ke jalan kebenaran ya. Kok milih jadi tersesat saya? Nggak apa-apa. Nanti pasti akan menemukan ya. Yang penting kita tetap menjaga passion kita ya. Yang menurut saya sih di mana saya itu ada passion, pasti nanti ada sesuatu yang kita akan buat. Jadi dari hasil project, misalnya hasil project saya kemarin ketika mengadakan seminar sama kurasi produknya, akhirnya saya kenal dengan buyer luar negeri. Nah ini memberikan ide saya, nanti saya akan apply ke AGS, yaitu saya bikin aplikasi My Kurasi. Jadi aplikasi saya itu nanti akan bisa membantu UKM, produknya dikurasi, kemudian kalau sudah lolos, kita akan tampilkan dalam marketplace kita, sehingga nanti buyer luar negeri bisa lihat dan bisa lakukan transaksi. Jadi itu kira-kira itu, Bapak Ibu jangan takut mana ya, apakah ini salah pilih atau enggak. Jadi kalau saya sudah passion, saya sudah senang dan saya menemukan di sana keasikan, sudah itu adalah menurut saya jalannya di sana. Memang kadang-kadang di tengah jalan bertanya, apakah salah ini saya salah jalan ya, atau kok jadi begini ya? Nggak apa-apa, itu ujiannya mungkin. Jadi tidak perlu terlalu stres untuk menemukannya, nanti malah nggak jalan-jalan. Ya. Sudah cari mana yang nanti, kalaupun lebih dari satu gimana Pak? Ikuti saja, nanti pasti akan tersaring dengan sendirinya. Jadi kalau saya dulu banyak maunya, tapi setelah disaring cuma 3 itu. Ya, itu kira-kira mungkin yang bisa saya sharing. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau Bapak berarti bidangnya IT ya Pak ya? Pembuatan aplikasi Pak ya? Sistem informasi ya. Sistem informasi ya. Jadi kalau saya mungkin desainnya, yang program ada programmernya. Jadi kalau saya suruh program nggak bisa ya. Bisa, cuman mungkin selesainya 2 tahun. Ya udah, mungkin ini kayaknya Mas Adi ada project sistem informasi ya Mas ya. Jadi mungkin bisa kolaborasi Pak. Siap. Oke, makasih Pak. Baik. Terima kasih Mas Dian sama Pak Yudi. Mungkin untuk diskusi kita, mohon maaf saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin saya tidak mengambil kesimpulan. Monggo Prof. Pak Yudi kalau ada closing statement
mungkin yang bisa membuat kami semua bisa passion dan tertarik di penelitian dan sebagainya. Iya, saya sudah saya sampaikan semua. Yang penting forum weekly talk ini sangat bagus sekali. Jadi kan mungkin ini awalnya ya. Jadi saya kira tidak ada terlambat ya. Kita mulai aja dari sekarang ya. Siapapun nanti kita bisa akan belajar dari sana ya. Saya sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ya. Jadi itu terima kasih Bu Rektor ya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Mungkin ini ya Pak Rahadi, saya boleh ini sedikit yang menyampaikan sekali lagi terima kasih saya Pak Yudi yang sudah saya sendiri sangat terinspirasi gitu ya dengan apa yang disampaikan tadi dari awal, yang tentang tadi meskipun karena seringkali kan kita ini kalau malah privilege itu jadi ada unsur kenyamanan gitu ya, kalau ini kan malah berjalan dari tidak ada privilege tapi passion gitu, dan ternyata menjalani dari tadi yang terlihat katanya Pak Yudi itu dari small initiatives, kemudian yang painfulnya seperti apa di awal itu tidak lolos gitu ya, sampai akhirnya mencapai berbagai kesuksesan, termasuk tadi tentang saya sangat tertarik dengan bahwa Tridharma yang 3 in 1 itu gitu, 1, 4, 3 gitu ya. Sangat menginspirasi, sekali lagi terima kasih, dan mohon nanti jangan kapok Pak Yudi ya kalau nanti kami akan ganggu-ganggu lagi gitu untuk hal-hal lain. Tentu ini bukan satu-satunya, tapi akan ada banyak kegiatan gitu, program yang kami akan mohon perkenan Pak Yudi untuk juga support kami, dan sebagai informasi teman-teman bahwa saat ini kita juga sedang dalam proses untuk sudah dimulai, sebetulnya sudah diinisiasi untuk kita bersinergi, berpartnership dengan teman-teman di Universitas Trunojoyo Madura untuk meskipun tentu paralel penyiapan dokumen formalnya sedang kita siapkan juga. Jadi sangat terbuka kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi dengan Pak Yudi dan teman-teman lainnya, Pak Yudi dari UTM tadi, Pak Ade tadi, teman-teman Pak Adi silahkan, nanti Bu Dia juga tentu, Ibu Bapak teman-teman semuanya kita punya kesempatan saya kira yang luar biasa, salah satunya dengan teman-teman di Pak Yudi dan teman-teman dari UTM. Terima kasih Pak Yudi, sekali lagi sehat-sehat selalu. Teman-teman, Ibu Bapak dosen, terima kasih. Monggo Pak Rahadi. Mohon maaf lagi diganggu. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Prof Yudi atas sharingnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Givani. Monggo. Terima kasih banyak Pak Rahadi, Pak Mayudi. Terima kasih banyak Ibu Evi juga, Ibu Dia, kepada seluruh dosen yang sudah hadir pada acara kita pada siang hari ini. Sudah siang ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nggak berasa ternyata sudah 1 jam lebih. Dan ternyata kita sudah sampai juga di penghujung acara. Izinkan saya menutup webinar kita pada siang hari ini. Tapi karena tadi saya bukanya pakai pantun, saya juga harus nutup pakai pantun biar lebih afdol. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf tidak ada Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Ibu Bapak, teman-teman. Terima kasih Pak Yudi. Semuanya sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Monggo, terima kasih. Dulu ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu teman-teman, Ibu Bapak dosen. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu pekan depan di Jumat berikutnya.